Assalamualaikum, halo teman-teman. Udah pernah belum ke Floating Market Lembang? Sekarang di Floating Market Lembang ada spot wisata seru untuk anak-anak tercinta loh. Gimana keseruannya? Yuk kita simak videonya. Oke, video kali ini adalah lanjutan dari perjalanan aku trip ke Bandung kemarin. Ini sekarang aku lagi ke Floating Market yang ada di Lembang. Ini untuk masuk ke Floating Market kita harus bayar tiket masuk. Untuk Floating Marketnya aja 30.000, tapi kalau sama Kota Mini, spot wisata yang barunya tuh itu 40.000 dan tiket parkirnya itu 10.000 aja. Di situ kita sudah dapat gratis minuman bermacam-macam ya, ada Milo, coffee latte, coklat, lemon tea, Nestea dan Nestle Orange gitu. Pas kita masuk ke dalam dan kita bisa nikmati di pintu masuknya ini. Di sini disediakan kalau teman-teman mau santai-santai dulu, bisa ngadem dulu di sini, ada kursi dan kita bisa minum minuman yang diberikan oleh petugas tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam dan ini adalah dalamnya Floating Market ya. Ini di tengah-tengahnya itu ada danau dan ada beberapa perahu-perahu yang sedang parkir menunggu untuk dinaiki pengunjung ke yang ada di Floating Market. Kemudian di sini ada banyak permainan, harganya bervariasi. Teman-teman bisa lihat listnya di sini yang udah aku tampilkan sebelah kanan. Jadi Floating Market sih kalau menurut aku nih kayak taman ya, taman yang dikelilingi oleh berbagai wahana dan kulineran gitu. Yang di tengahnya itu ada danau buatan. Terus kita bisa nongkrong-nongkrong, jajan-jajan, santai-santai di sini di dalam Floating Market ini. Dan di sini ada juga pas kita belok kiri terus menyusuri jalan itu ada kayak pulau yang berisi bangunan yang bertemakan Jepang-Jepangan gitu. Buat teman-teman yang suka foto-foto, selfie-selfie, ini bisa banget dijadikan tempat untuk bersuah foto bersama kerabat atau keluarga. Terus yang mau sewa baju Jepang, kimono-kimonoan gitu, di sini juga bisa ada studionya, kita bisa foto di sini. Kalau tempatnya sendiri di Floating Market ini, waktu itu aku datang agak siang dan memang kalau di daerah yang nggak kena pohon itu terasa agak panas ya, karena bukan yang di daerah tinggi banget gitu. Terus di sini tapi banyak pohon dan banyak bangunan yang ada atapnya, jadi kita bisa ngadem gitu kalau yang nggak suka kepanasan ya. Dan di sini aku langsung menuju ke tempat wahana permainan bebek gitu, bebek-bebekan untuk naik bareng sama anak-anak. Di sini juga ada kayak arcade gamenya, kita bisa beli koinnya untuk main di sini. Untuk naik bebeknya itu kemarin itu bebek yang digoes itu ya, digoes manual. Itu harganya 25.000 per orang. Satu bebek itu kemarin aku bisa naik 4 orang karena kan bareng sama kembar 2 sama kakaknya 1, kecil-kecil jadi nggak terlalu berat. Jadi kemarin untuk naik bebek itu habisnya 100.000. Kemudian kita bisa berkeliling ke sekeliling kolam di tengah-tengah Floating Market ini gitu. Jadi bebas sampai ke daerah depannya yang tadi ada ada perahu-perahu yang pakai motor, kita juga bisa lewat, tinggal nyebrang aja. Terus kita udah bisa masuk ke area kolam yang di depan ya. Dan ini pasti cukup menarik untuk bawa anak-anak goes bebek bareng ini sama-sama. Cuma kalau anaknya kecil nih kayak Misha ini nggak nyampe di goes bebeknya itu. Jadi perlu tenaga ekstra untuk ayahnya goes sendiri bebek ini. Terus setelah ke area depan kita bisa balik lagi dan menyusuri pedagang-pedagang. Ini kan kayak pasar ya, jadi pedagang-pedagang ini jualannya di atas perahu-perahu gitu. Dan setelah naik bebek kita coba lagi mendekati pedagang-pedagang makanan ini yang kulineran ini yang ada di Floating Market untuk hunting beberapa makanan. Dan kalau mau beli makanan di sini kita harus menukar uang rupiah kita ke koin yang berlaku di Floating Market. Ya, sarannya kalau mau beli itu di list aja dulu mau beli apa, misalkan somai 25.000, es kelapa 15.000, nah dijumlahin baru tukerin uangnya jadi koin, karena kalau misalkan uangnya koinnya itu tersisa itu nggak bisa di refund gitu.
Untuk makanannya sendiri, menurut aku memang harganya agak lebih mahal daripada harga jajanan kaki lima biasanya gitu, karena mungkin jual tempat ya, jual suasana gitu. Tapi rasanya menurutku enak gitu. Lumayan cobain tahu gejrot dan sosisan gitu, itu enak semuanya. Ada sate juga enak. Setelah makan kita langsung jalan menuju Kota Mini, karena Kota Mini ini salah satu tempat yang ditargetkan banget untuk dicoba main sama anak-anak. Kita menyusuri beberapa wahana sambil menuju ke Kota Mini. Di sini ada treetop, ini kayak permainan outbound gitu ya, outbound. Terus ada juga kayak trampolin yang bisa tinggi banget nih. Terus juga nanti lewat rumah kelinci, ada kelinci-kelinci, taman kelinci lah gitu ya. Dan menurutku ini lumayan jauh untuk menuju ke Kota Mini. Kalau tadi dari tempat floating marketnya ya, yang banyak jualan kulinernya. Dan kalau bawa kursi roda atau stroller ini kurang direkomendasikan, karena kita harus lewat tangga dan ini agak susah ya. Di sini juga kita lewat kayak taman bunga gitu yang bagus, dan pas nyampe ke atasnya baru ketemu Kota Mini. Nah, ini dia tampilan Kota Mini yang ada di dekat floating market gitu. Jadi ini sebetulnya lokasinya terpisah, yang floating market itu agak di bawah, yang Kota Mini lokasinya agak di atas. Dan karena kita beli tiket terusan, kita tinggal cap tangan untuk masuk ke dalam Kota Mini. Ini betul-betul adalah wahana bermain untuk anak-anak. Di sini adalah tempat bermain simulasi atau role play. Kalau di Jakarta itu mirip kayak Kidzania ya, Kidzania Jakarta. Nah, tapi kalau Kidzania itu kan indoor di dalam mall, kalau ini kita outdoor gitu. Jadi ya panas gitu. Apalagi kalau datangnya siang gitu, ini panas. Memang di sini ada jalur untuk kursi roda atau stroller, tapi kalau dari tadi jalannya ke floating market itu agak susah, jadi harus lewat pintu yang lain gitu. Terus di sini adalah pintu masuknya. Ini jalan setapaknya di tengah-tengah kotanya. Kita bisa lihat kanan kiri ada banyak bangunan-bangunan, ada kantor polisi, ada rumah-rumah mode, terus ada loket-loket dan rumah kaca dan lain-lain sebagainya, macam-macam deh pokoknya. Di sini kita tinggal pesan lagi sih, jadi nggak gratis untuk main di dalam, harus pesan tiket. Itu harganya 98.000 untuk 5 wahana, 138.000 untuk 8, dan 188.000 untuk 10 wahana. Nanti kalau kita sudah bayar, kita akan dapat semacam kartu, lalu kita diminta untuk menuliskan nama anak untuk tiap kartu, dan nanti ketika bermain kita tinggal gesek aja kartunya untuk memvalidasi apakah kita masih bisa main atau enggak gitu. Terus yang pertama aku ngajak Kenzi Kenzo ini menuju, tadi yang menarik perhatian itu kantor polisi gitu. Ini ada di bagian depan, di bagian depan kotanya. Ini dia police stationnya. Terus di dalam ini anak-anak bisa role play menjadi polisi dan mengejar penjahat. Nanti dibantu sama kakaknya yang di sini, petugasnya, untuk menangkap penjahat. Nanti juga anak-anak akan diberikan baju polisi serta topi dan juga senjatanya. Terus mereka berubah deh jadi polisi cilik, Kenji Kenjo nih. Terus kalau udah pakai baju, nanti anak-anak itu akan disuruh masuk ke dalam tanpa ditemenin sama orang tuanya ya. Seharusnya sih gitu, cuma ini mereka ngambek jadi minta temenin, dan lalu diberikan briefing untuk bagaimana cara menangkap penjahat yang ada gitu. Untuk Misha, anak perempuan yang udah kelas 2 SD, di sini ada permainan menghias marshmallow, terus ada juga membuat slime. Jadi kayak lab kimia gitu lah ya. Membuat slime yang akan ditemani sama mbak petugas yang ada di sini. Dia seneng banget bermain di sini karena waktu main ke Kidzania itu dia masih kecil, jadi belum terlalu ngerti, dan sekarang udah gede ngerti, jadi dia milih tuh mau main apa. Setelah main yang buat slime ini juga dia coba jadi chef. Di sini ada bangunan kayak rumah gitu,
dan ada kompornya, ada bahan-bahan masakannya. Itu anak-anak bisa coba masak sendiri di tempat ini. Jadi role play menjadi chef. Misha ini masak nasi goreng menunya dan diberikan baju chef juga, lucu banget gitu. Jadi recommended untuk coba yang ini. Terus untuk anak yang laki-laki yang aktif bisa coba main di playground. Playgroundnya ini ada di bagian ujungnya, ada apa, panjat-panjatan, ayunan dan lain-lain. Ini juga harus gesek ya, harus gesek kartu untuk masuk ke sini. Ya karena kemarin waktu datang ke kota mini itu waktu weekday, jadi ya gini lah, suasananya sepi gitu. Terus di playgroundnya di dalamnya juga ada shooting target sama archery games. Di sini juga harus tap kartunya untuk bermain tembak-tembakan sama panah-panahan. Jadi untuk mengasah ketangkasan. Terus Misha juga coba main role play baking, bikin kue gitu, dan hasilnya cukup enak rasanya. Selain itu ada juga role play pemadam kebakaran, dan di sini ada rumah kaca. Ini rumah kaca salah satu wahana yang menarik untuk dicoba, karena kalau udah pernah main yang di Dufan, ini feel-nya lebih membingungkan ya dibandingkan yang di Dufan. Karena kalau yang di Dufan tuh kalau nggak salah ada frame-frame ya kacanya. Kalau ini tuh bener-bener kacanya tuh langsung nggak ada frame-nya gitu. Jadi agak bingung, tapi anak-anak berhasil keluar dari rumah kaca ini dengan selamat. Kemudian terakhir kita coba main, ngabisin jatah mainnya ya. Ini adalah rumah gempa. Ini adalah simulasi gempa bumi. Jadi bangunannya itu akan bergoyang dan kita bisa merasakan gempa dari 5 skala Richter sampai kalau nggak salah 9 skala Richter ya, yang paling besar gitu. Jadi kerasa deh tuh gimana pengalaman kalau kena gempa. Oke, itu aja waktu kita jalan-jalan di kota mini ini sama floating market. Menurut aku sih untuk 40.000 itu worth it banget, tapi memang kita harus keluarin kocek lebih ketika pengen main di kota mini, karena untuk main ini kita harus bayar tadi 5 wahana itu satu anak 98.000 atau anggaplah 100.000 ya. Tapi puas banget karena didampingi oleh mbak-mbak dan mas-mas yang baik-baik di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe dan komen ya kalau yang mau nanya-nanya. Bye.